Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Himmah, NIM 0402012245, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian Excel untuk memenuhi tugas ICT 2. Sebelumnya kita buka Google Classroom terlebih dahulu dan mendownload datanya atau studi kasus yang akan kita olah data. Kita menggunakan OpenWith, terus kita menggunakan Google Spread. Kemudian kita ke menu File, kita download menggunakan format Microsoft Excel. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita buka. Bentar. Ini jadinya seperti ini. Kemudian kita cek apakah ada data yang kosong. Karena jika di tengah-tengah ada data yang kosong, nanti inputnya kita kesusahan. Nah, ini kosong, kita delete. Kemudian kita ke menu data, text to column. Ini kita memisahkan secara otomatis, meluruskan agar rapi ya. Next. Nah, seperti ini. Kita pisahkan terlebih dahulu sampai akhir. Setelah itu kita ke kolom harga, kita rubah ke format currency. Nah, ini masih dolar, kita rubah ke rupiah. More number font, format number. Kita ganti ke rupiah. Kemudian total penjualan juga seperti itu. Ini kita langsung bisa ngerubah ke format currency karena harga dan total penjualan ini merupakan data maaf lupa. Ini merupakan data numerik. Mengapa disebut data numerik? Karena total penjualan dan harga ini berada pada rata kanan. Ini contohnya, rata kanan seperti ini. Jadi ini langsung kita bisa ubah. Terus tanggal order kita ingin menyertakan tanggalnya aja. Ini ada 10 karakter. Jadi kita membuat kolom baru, kita tulis tanggal order. Kemudian kita masukkan rumus left E2 pada kolom ini. Yang kita ambil tuh 10 karakter karena tanggal tadi ada 10 karakter. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita tab 2 kali agar langsung keisi semua sampai bawah. Nah, yang kolom F ini kita copy, kemudian kita paste ke kolom E. Terus kolom F-nya kita delete. Kenapa kita kopas, nggak kita hapus aja? Karena itu formatnya kan udah kita setting ke kolom yang F tadi. Terus kita ke kode produk. Di sini saya menambahkan kolom merek. Maaf, salah. Harusnya kolomnya di sebelah kanannya. Saya menambahkan kolom merek.
Dan saya menggunakan kode produk ini sebagai merek pada karakter tiga karakter ini. Dengan cara sama seperti tadi, menggunakan rumus left, pilih kolom yang kita akan gunakan, koma, menggunakan 3 karakter. Dan seterusnya kita, nah, ini udah terisi sampai bawah ya, bisa kita cek. Setelah itu kita ke kolom telepon. Nah, telepon di sini masih data numerik, kita akan mengubah ke data huruf. Kita tambah kolom telepon. Caranya menggunakan rumus concat. Terus ini kita pilih data yang akan kita ubah, enter. Nah, ini udah keubah otomatis, kita klik 2. Sama ini kita copy. Terus di sini kita paste pada kolom K. Maaf, salah. Harusnya ini ya. Copy. Paste. Nah, sekarang yang kolom L kita delete. Setelah itu kita membuat sheet baru. Kita beri judul cek integritas. Di sini kita mau mencari total penjualan, minimum, maksimum, jumlah data penjualan. Terus apakah ada data 0 dan apakah ada data negatif. Karena tidak mungkin dalam penjualan ini datanya 0, maksudnya harganya 0 tapi statusnya terkirim, atau negatif, nggak mungkin kan harganya negatif. Sekarang kita cari nilai minimum. Caranya min, kemudian kita pergi ke sheet 1, kita pilih pada kolom penjualan, terus kita enter. Nah, di sini ada data minimum. Sekarang kita cari data maksimum. Seperti tadi, kita ke sheet 1, klik total penjualan. Nah, di sini masih menggunakan general, kita ganti ke currency biar ada nominalnya. Currency, kita pilih yang rupiah. Nah, ini rupiah. Terus kita menjumlah data penjualan dengan cara count. Terus kita ke sheet 1, total penjualan sama seperti tadi. Terus, apakah ada data yang 0? Kita menggunakan rumus count if. Count if, karena kita mencari karakter yang 0 aja. Kita ke data penjualan, terus kita tentukan karakter mana yang akan kita cari, yaitu data 0. Nah, ada 2 data yang 0. Terus apakah ada data negatif? Kita cari lagi. Count if data sheet 1 total penjualan. Nah, negatif itu kan kurang dari 0. Jadi karakter di sini yang kita cari kurang dari 0. Ada 1 data yang kurang dari 0, yaitu minus ini tadi ya. Nah, kemudian kita cek di sini. Kita menggunakan filter. Di menu data, kita pencet filter. Maaf, tulisnya gini ya. Nah, ini. Pada total penjualan, filternya kita ganti dulu yang minus dan yang 0.
karena yang kita cari data minus dan nol. Sebuah harga kan nggak mungkin minus, jadi ini kita positifkan dulu. Terus harga yang nol ini kita perumpamakan aja 100.000. Nah, satunya 50.000. Setelah itu total penjualannya mestinya ganti ya. Kita kalikan harga dengan kuantitas. Dengan cara sama dengan kita pilih kolom C yang mau kita kalikan. Kita kasih simbol bintang, kemudian kita ke kolom kuantitas. Nah, begitu juga dengan yang bawahnya. Sama dengan kita pencet kolom C, kemudian kasih bintang ke kuantitas. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini nggak ada data minimum ya, maksudnya yang minus nggak ada. Tapi di sini yang data maksimum ini kebanyakan kayaknya. Jadi kita cek data yang ini data maksimum total penjualan maksimum. Bentar. Maksimum ada di baris 2000-an kayaknya. Ini. Nah, ini kan nggak mungkin ya harganya segini. Kita ganti aja 675. Total penjualannya mestinya ganti, kita kali kuantitas dengan harga. Sama dengan kuantitas kali harga. Segini. Jadi di sini bisa kita lihat maksimumnya segini. Tidak ada data nol, tidak ada data negatif. Setelah itu kita masuk ke kategori. Kita buat sheet baru, kategori. Di sini kita mengategorikan total penjualan. Ada yang kecil, sedang, kemudian besar. Kecil itu mulai Rp 0, kemudian sedang kita mulai dari 10 juta. Kemudian yang besar kita mulai dari 100 juta. Nah, ini masih 6 nomor biasa, kita ganti ke currency rupiah. Nah, kita kembali lagi ke sheet 1. Setelah kolom total penjualan, kita tambah kolom lagi untuk kolom kategori. Kategori. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini yang kita kategorikan, kemudian kita kasih koma, kita ke sheet kategori lagi. Nah, ini kolom semua kolom, maaf ada yang salah kayaknya. VLOOKUP, oh ini kita kategorikan, kan ini datanya numerik atau angka, jadi kita menggunakan true. Nah, bentar, ini ada yang salah. Kita ulangi lagi, coba. VLOOKUP, kita
dari sini, koma, kategori. Oh, bentar. True-nya lupa. Koma, true. Begini ya. True kategori. Look up. Bentar. Look up. Oh, ini pada kolom 2. Duh, salah lagi. 2-nya harusnya di... Nah, ini. Kan D2, ini kolom 2. Kategorinya seperti ini. Kemudian kita tab 2 kali, udah otomatis terisi sampai bawah. Setelah itu kita masuk ke merek. Kita ke sheet kategori. Kita copy mereknya dulu. Ini kita copy. Terus paste ke sheet kategori. Ini pastenya menggunakan values. Terus ini kita remove duplicate. Di menu data, ini remove duplicate. Kolom E, oke. Jadi data yang ada pada sheet 1 tadi, mereknya itu ada 9 ya. Sampai ya, ada 9. Kemudian kita perumpamakan di sini nama supaya S24 itu Yamaha, kita perumpamakan. S28 Honda, S12 Suzuki, S70 Daihatsu, terus S32 kita perumpamakan Jeep, apalagi ya, Isuzu, terus apa ya, bentar, Suzuki Cherry, udah gini ya. Kemudian kita masuk ke sheet 1 lagi. Nah, setelah merek ini kita membuat kolom baru dengan nama merek. Ini kita VLOOKUP lagi, sama dengan VLOOKUP ini S24 yang merek kolom 2 atau J2, koma, kita ke menu kategori lagi, ini kita masukkan koma lagi pada kolom berapa ini? Kolom 2 ya. Nah, 2, false. Ini karena kategorinya teks ya. Kan rata kiri jadi tab. Nah, ini S24 Yamaha. S28 seterusnya ini kita klik 2 kali. Nah, udah. Oh, otomatis S18 Honda, S12 Suzuki. Kita pastikan dulu ya, S18 Honda, S12 Suzuki dan seterusnya. Kemudian kita ke total penjualan berdasarkan merek. Total penjualan. Caranya gimana? Caranya kita sama dengan sum if. Kita sum if, kemudian kita ke sheet 1, kita ke kolom merek, kemudian kita koma. Yang kita carikan ini S24 ini, kolom J2. Kemudian kita koma lagi, kita kan kita berdasarkan total penjualannya ya, kita hitung total penjualannya, jadi kita ke kolom total penjualan, kita enter. Nah, jadi merek Yamaha atau kode S24 ini
total penjualannya sebanyak segini. Kita ganti dulu ke currency. Masih dolar, kita ganti rupiah. Kita cari lagi. Nah, udah. Terus sekarang yang Honda, kita nggak bisa langsung tap begini, nggak bisa ya, langsung tap begini, karena nanti datanya salah. Yang ini udah benar, S18 itu di J2 ya, terus Suzuki dan lain. Kita biar mudah, kita langsung gini aja. Yang tengah ini kita hapus, kita menggunakan petik 2, kemudian kita cari apa yang kita cari, S18. Nah, ini udah S18. Bentar. Sini. Bentar. Maaf. Ya benar, ini udah ya. S18 Honda. Ini udah urut sampai S12 sudah urut. Sekarang yang Daihatsu, ini kita ganti S70 yang tengah ini. Dengan menggunakan tanda petik. Kata ini kategori yang kita cari S70. Terus ini kita ganti lagi ke S32. Ini kita ganti ke S10. Isuzu kita ganti ke S50. S50. Kemudian yang S72 ini kita ganti lagi yang tengah ya, karena ini karakter yang kita cari. 72, maaf. Sini. Coba kita total, kita sum. Jualannya berapa ya? 46169 sekian. Nah, ini apakah sesuai dengan total penjualan ini? Coba kita hitung semua total penjualannya dengan cara rumus sum. Sini aja ya. Sama dengan sum kita ke D2 sama D ini. Nah, totalnya sama 46169. Jadi ini udah balance dengan yang tadi. Sekian video yang dapat saya buat dan penjelasan yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.